podcast Convergence, podcast yang membahas mengenai budaya digital dan media baru. Saya Lista, dan di episode ini kita akan membahas salah satu topik yang lagi hangat banget nih diperbincangkan khususnya di kalangan Gen Z, yaitu brain rot. Pernah nggak sih kalian ngerasa otak kalian tuh kayak beku, susah fokus, atau bahkan gampang terdistract saat melakukan sesuatu gara-gara kebanyakan scroll media sosial? Nah, ini salah satu gejala dari brain rot loh guys. Dan pada hari ini tentunya kita akan ditemani oleh salah satu narasumber yang akan membagikan pengalamannya mengenai topik yang akan kita perbincangkan pada hari ini. Halo Satria. Halo semuanya. Saya perkenalkan, nama saya Satria. Saya mahasiswa semester 4. Kesibukan saya itu selain kuliah itu ada aktif juga dalam bermedia sosial ya. Jadi mungkin saya juga salah satu yang orang yang bisa dibilang terkena brain rot juga ya. Baik, terima kasih Satria atas ketersediaannya sebagai narasumber pada hari ini. Oleh karena itu, mari kita bahas lebih dalam mengenai fenomena brain rot dan bagaimana hal itu berkaitan erat dengan konvergensi media baru. Fenomena brain rot akhir-akhir ini tuh lagi menjadi perbincangan hangat di media sosial ya, khususnya di tengah era digital yang semakin berkembang saat ini. Jadi istilah brain rot itu merupakan pembusukan otak yang menggambarkan penurunan kemampuan kognitif seseorang akibat konsumsi berlebihan dari konten-konten ringan atau yang berulang-ulang dan bahkan tidak bermanfaat, seperti kayak misalnya video pendek di media sosial yang tidak memberikan stimulasi mental yang cukup. Bahkan brain rot itu menjadi Word of the Year 2024 menurut Oxford. Nah, namun apakah fenomena ini benar-benar berbahaya? Kalau dari apa yang saya alamin sih, saya sebenarnya agak skeptis aja ya sama yang kayak kebanyakan scroll kayak sosial media atau TikTok gitu bisa mempengaruhi kinerja otak ya. Soalnya saya tuh buka sosial media tuh cuma buat refreshing atau dalam waktu senggang gitu, tapi ya iseng-iseng aja. Tapi saya baru tahu bahwa kalau misalnya kebanyakan menggunakan sosial media atau secara berlebihan itu bisa mempengaruhi kinerja otak gitu. Ya, berarti lama-lama kayak berdampak gitu ya ke kehidupan Satria ini? Iya, jadi kayak agak mengganggu kehidupan gitu lah. Wah, beneran nih. Kalau boleh tahu, Satria ini selama menggunakan media sosial biasanya kayak buka apa sih di media sosial itu? Waktu awal-awal saya kayak sering scroll itu sih saya seringnya buka TikTok ya. Jadi karena di TikTok itu banyak kayak hal-hal kayak video lucu, cuplikan game dan tutorial, bahkan ada juga orang live jualan ya di TikTok. Betul. Jadi dari situ saya ngerasa kayak kayak fokus saya tuh menurun, jadi terganggu gitu, kayak gampang terdistract gitu. Terus saya mulai ngerasa kayak mungkin ini dampak dari brain rot gitu ya. Iya. Mungkin bisa dijelasin tadi. Jadi kayak lagi kerjain tugas, saya susah fokus, kayak distract gitu. Terus kayak lagi baca jurnal gitu, terus kayak kita jadi ngerasa cepet bosen, jadi kayak buru-buru buka scroll TikTok lagi gitu. Ya. Nah, seperti yang tadi kita udah dengar, Satria udah cerita nih dari sisi personal. Sekarang coba kita kupas dan pahami dari sisi sistemnya. Jadi gini, brain rot itu nggak muncul tiba-tiba ya guys. Jadi ini bisa diperparah banget sama algoritma media sosial yang emang kayaknya dirancang itu biar kita kecanduan. Soalnya algoritma media sosial itu kan sering banget nyuguhin konten yang terus-terusan muncul dan berulang-ulang gitu kan. Akhirnya kita nih jadi kayak terus-terusan terpapar dengan hal yang sama tanpa ada variasi atau perkembangan. Iya, dan seremnya lagi tuh kayak kadang kita mikir cuman scroll bentar kok, cuma lihat-lihat sebentar doang, tapi ternyata udah 2 jam lewat gitu. Jadi kayak bahkan kita juga pindah-pindah ke aplikasi lain, kayak misalnya dari TikTok loh ke Instagram gitu dan sebaliknya, dan itu terus berulang-ulang, jadi kayak nggak ada habisnya. Nah, itu tuh yang sering disebut dengan algorithmic trap. Kemudian karena terlalu lama berada dalam pola itu, kita tuh konsentrasinya bisa jadi terganggu loh. Dan lama-lama bikin kita mengalami yang namanya kelelahan secara mental. Kalau udah sampai situ tuh udah yang dampaknya serius banget ya.
Soalnya kayak produktivitas turun, kreativitas kita jadi terhambat, karena emang sebenarnya otak kita tuh didesain untuk fokus kepada satu hal dalam satu waktu. Oh, berarti emang itu banget ya, terlalu bisa berefek banget ke otak gitu ya. Berefek banget guys. Jadi itu juga yang membuat kita lama-lama tuh jadi kayak overstimulate. Ya. Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian penting di podcast ini nih, yaitu peranan konvergensi media terhadap fenomena brain rot. Jadi dulu tuh kita punya batas-batasan antar media ya, kayak misalnya kita mau nonton, bukannya televisi kalau nggak YouTube. Kalau kita mau dengerin musik, ya kita dengerinnya di radio, kalau nggak di Spotify. Kalau misalnya kita mau baca berita, ya kita bacanya di koran atau nggak di situs berita. Tapi sekarang tuh semuanya udah nyampur, jadi satu dalam satu aplikasi aja nih. Nah ini yang disebut sebagai konvergensi media. Ya juga sih, soalnya kan di TikTok itu sekarang bisa buat baca berita, dengerin podcast, atau denger musik, dan bisa lihat live jualan juga kan. Betul. Nah, apa sih yang sebenarnya efeknya ini ke otak kita? Jadi otak kita tuh kalau kebanjiran informasi dari berbagai arah ya, kayak baik itu audio, visual maupun teks, semuanya tuh datang sekaligus tanpa struktur gitu. Karena semua bentuk media itu hadir dalam satu arus yang cepat. Jadi otak kita tuh kesulitan nih buat ngebedain mana ya informasi yang penting atau yang sebenarnya cuma selingan aja. Ya, dan yang paling bahaya tuh menurut saya sih yang kayak kita belum nonton video sampai habis nih, tapi udah scroll lagi ke bawah dan belum ada beberapa saat gitu langsung scroll ke bawah lagi. Jadi hal itu tuh yang memungkinkan bakal menurunkan fokus kita. Benar, ini nih yang ngebuat brain rot tuh menjadi makin parah ya. Karena di saat semua jenis media dikemas dalam satu durasi super pendek dan dikonsumsi secara terus-menerus, otak kita tuh bisa kayak berhenti berpikir panjang, yang ngebuat kita jadi sekadar konsumen pasif, bukan pemikir aktif. Dan lama-lama kita juga buat kehilangan kesabaran ya buat nonton sesuatu. Jadi kayak misalnya kita yang biasanya nonton film 2 jam, kita bisa nonton santai-santai gitu sambil mikir dan enjoy filmnya. Dan misalnya sambil itu sekiranya sudah terdampak tuh kayaknya kita bakal nonton video 10 menit aja lah kayak bosan ya, kita pengen ganti ke yang lainnya gitu. Apalagi baca jurnal, baru bukan dikit aja langsung ditutup. Udah males duluan ya? Iya, udah males duluan. Benar, jadi bisa dibilang konvergensi media ini bikin konsumsi konten jadi lebih efisien, tapi juga beresiko ya. Kita dapat semuanya sekaligus, tapi ya belum tentu otak kita tuh bisa siap menerima semuanya dalam waktu yang bersamaan. Kalau boleh tahu, sekarang ini Satria dalam menggunakan media sosialnya masih samakah kayak yang sebelumnya atau kayak udah ada perubahan gitu? Mungkin bisa langsung diceritain aja ya. Boleh ya. Jadi saya tuh sekarang dalam menggunakan media sosial tuh menggunakannya lebih bijak lagi karena mungkin karena saya udah semester 4 kali ya lagi di masa-masa sibuk itu. Benar-benar. Jadi kayak ngurangin scroll TikToknya dulu. Jadi kayak ya udahlah fokus ke tugas kuliah dulu aja. Tapi dari efek dari brain rot ini tuh kayak masih mempengaruhi kehidupan Satria nggak sebagai mahasiswa semester 4 nih yang katanya lagi sibuk kan? Bisa dibilang sih belum sepenuhnya ngilang ya, gara-gara kayak sebelumnya kan kayak misalnya sebelum kena ini ya kita kayak lagi baca jurnal atau gimana kita sepenuhnya fokus gitu, tapi pas belakangan itu kayak kita baca jurnal dikit aja kayak langsung bosen dan pengen ganti ke yang lain-lain gitu lah. Gampang ke distract ya? Gampang ke distract gitu. Jadi sebelumnya tuh konsentrasi penuh. Nah, setelah terkena brain rot ini kayak konsentrasi itu jadi turun gitu, kayak gampang bosenan gitu. Terus untuk mengatasi itu Satria ada hal ngelakuin sesuatu nggak biar kayak mungkin membatasi scroll atau apa, ada nggak? Jadi kayak untuk mengatasi masalah itu kayak saya lebih ke ngurangin lagi scrollnya dan kayak lebih banyakin baca-baca lagi lah biar fokus konsentrasinya itu meningkat lagi. Nah betul banget teman-teman, kayak seperti yang udah diceritain dari narasumber kita ya terkait pengalaman serta dampak dari brain rot ini. Yuk kita mulai sadar ya akan pola konsumsi digital kita nih.
Gak harus jadi orang yang anti teknologi kok, tapi kita harus sadar bahwa kayak nggak semua konten itu bisa kita masuk ke dalam pikiran kita. Betul. Jadi mulai sekarang ayo kita kurangin scroll tanpa tujuan ya teman-teman. Kayak misalnya per hari kita batasin 30 menit per hari lah, atau hanya menjadi selingan saat senggang aja. Kemudian kita ayo banyak-banyak berbaca buku, kayak misalnya beberapa halaman per hari gitu. Atau nonton video informatif juga bisa banget kok. Kayak biar kemampuan konsentrasi kita ini semakin lama jadi semakin pulih lagi. Awal-awal yang pasti susah ya. Iya. Awal-awal pasti susah, lama-lama juga makin biasa. Nah, bener banget guys. Nah, nggak terasa kita udah di penghujung episode hari ini. Semoga setelah melihat video ini, kalian semua jadi lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media ya, agar terhindar dari brain rot. Agar kalian semua nih, para Gen Z, nggak jadi bocil brain rot ya. Nah, sekali lagi terima kasih juga kepada Satria yang udah mau menjadi narasumber kita hari ini, yang sharing-sharing pengalamannya terkait brain rot ini. Nah, terima kasih juga buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kalian. Mohon maaf bila ada kesalahan. See you on the next episode. Dadah! Ciao!